Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-temanku, marilah kita sisihkan kesibukan kita luangkan waktu untuk mendengarkan renungan harian pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ada seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, dan datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sama manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, dari Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini menentukan hati kita karena kita adalah manusia yang mempunyai rasa kasih. Yesus menyatakan bahwa hukum yang paling utama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum kedua adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa hukum kasih adalah fondasi dari kehidupan kita. Aktivitas kita pun tidak jauh dari nilai kasih yang kita sebut di sini. Misalnya ada teman kita yang mau berbuat salah kepada kita pasti memaafkan mereka. Ada teman yang membutuhkan bantuan kita membantu mereka. Inilah wujud kasih dalam hidup kita. Dan Yesus pun menyatakan, semakin kita melakukan kasih, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Maka dengan mewujudkan nilai kasih di kehidupan sehari-hari kita semakin dekat dengan kerajaan Allah. Nah, bagaimana kita dapat menerapkan nilai kasih ini sebagai kanisian? Di Komunitas Kanisius ini kita mempunyai nilai 4C1L. Competence, conscience, compassion, commitment, dan leadership. Nah, 4C1L ini tidak jauh dari nilai kasih pula. Yang pasti nilai compassion kita ambil dari nilai kasih ini. Misalnya teman yang membutuhkan bantuan kita bantu mereka. Itulah compassion. Ataupun conscience, kita melihat kembali hari-hari kita. Kita juga melihat apakah kita sudah melakukan hari kita dengan penuh kasih, dengan penuh benci. Nilai kompetens. Tidak ada gunanya kalau kita pintar, tapi kita tidak membantu kita yang lebih membutuhkan. Misalnya kita beri tutorial. Ataupun leadership. Ketika kita memimpin sebuah misalnya komunitas, kita tidak bisa berperilaku sebagai diktator atau otoriter kepada teman-teman kita yang di komunitas itu atau bawah-bawahan kita misalnya. Kita juga perlu mengasihi mereka juga manusia. Dan mengasihi ini, seperti saya bilang tadi, misalnya sebagai pemimpin, sebagai anggota, atau sebagai bukan siapa-siapa atau orang yang terpandang, kita semua harus menerapkan nilai kasih, tidak terikat pada orang yang rendah atau yang tinggi atau siapapun. Dan kasih pun tidak bisa kita lakukan dengan setengah-setengah, setengah hati, setengah mati. Kita lakukan dengan segenap hati justru, akal budi, kekuatan kita. Dan hal ini juga, misalnya di hidup saya ini ada hal yang konkret tentang kasih ini. Misalnya mantan saya dulu suka memfitnah saya, menyebar tidak benar, tapi saya memilih untuk mengasihi. Pada akhirnya saya lebih gampang untuk memaafkan dia karena saya dari awal sudah mengasihi dan tidak emosi. Sampai sekarang pun saya tidak ada rasa dendam yang tersembunyi dalam hati saya. Nah, izinkan saya untuk mengutip sebuah kata-kata dari teman saya. Love is the way. Love, jika kita terjemahkan, artinya kasih. Kasih adalah jalan. Kasih adalah solusi bagi semua hal yang kita lakukan di hidup ini.
Maka dari itu, marilah kita saling mewujudkan nilai kasih dalam hidup kita, agar kita semakin dekat pada kerajaan Allah.